Balik lagi sama Haru. Kali ini aku akan bikin pick up card lagi dengan tema yang berbeda dari sebelumnya. Of course, oke. Jadi tema yang kali ini adalah sebenarnya bagaimana perasaan mereka ke kita. Jadi gebetan kamu, partner bisnis kamu, teman kamu. Jadi tebarannya bisa dipakai untuk multifungsi ya. Nggak harus cuma buat pacar atau gebetan doang. So, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like video dan nyalakan notifikasi kalian. Enjoy the show. Oke, so aku akan jelasin ke kalian mengenai tebaran kali ini. Jadi ada 6 kartu yang akan kalian pilih. Satu kartu dari 3 ini, tapi isinya tuh ada 6 tumpuk ya. Jadi kalau kalian lihat ada 1, 2, 3 di sini. Ya, kalian nanti akan pilih satu tumpukan kartu yang benar-benar resonate sama kalian, yang benar-benar nyambung sama kalian, kayak kalian dipanggil sama kartunya. Ya, abis itu nanti aku akan artiin artinya. Nah, sebelum kita benar-benar pilih kartunya, aku mau jelasin mengenai tebarannya dulu. Jadi ada tebaran pertama tuh ada 3 kartu, 1, 2, 3 ya. Itu untuk ngelihat sebenarnya perasaan dia tuh ke kamu seperti apa ya. Terus ada 2 kartu selanjutnya, bentuknya agak piramid ke bawah gitu ya. Itu untuk sebenarnya dia melihat kamu seperti apa, jadi pandangan dia mengenai kamu. Terus kartu ketiga ya, yang kartu terakhir nih sebiji doang di paling bawah, itu untuk saran sebenarnya kalian tuh harus apa di hubungan ini. Oke, jadi ini kan udah aku jelasin. Sekarang kalian pilih kartunya dengan keadaan yang netral ya, nggak buru-buru, tenang aja ya. Pilih yang benar-benar resonate, yang memanggil kalian. Oke? Boleh di pause dulu videonya untuk waktu yang lebih panjang, lebih tenang. Oke? And by the way, aku lupa kasih tahu kalian kalau misalkan memang resonate-nya lebih dari 1 kartu, it's okay, kalian baca aja dua-duanya. Oke? Oke, jadi karena ini frame-nya terlalu kecil, jadi aku nggak bikin segitiga ya, segitiga kebalik. Jadi aku akan bikin, jadi ini ada 3 biji, kalau kalian lihat nih di sini. Terus di sini 2 dan ini 1, oke? So, untuk kalian yang pilih kartu pertama tadi, itu bukan kartu yang pertama, kita akan baca dari 3 kartu ini dulu ya. Jadi kalau kalian lihat di 3 kartu ini ada Six of Stones, The Woodward, sama The Sun of Life. Jadi karena memang ini kartunya khusus, aku nggak bisa bilang kalau misalkan ini sesuai sama Rider White ya, yang biasa. Jadi ada Six of Stone, Exploitation keywordnya, yang artinya kalau kalian lihat di sekitaran kartunya ini, Six of Stones berarti kok kayaknya mereka merasa mereka dimanfaatin sama kamu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kalian tuh nggak ngeh ya, kenapa mereka bisa ngerasa kayak gitu. Mungkin ada beberapa kata-kata atau peraturan atau perbuatan dari kalian yang memang nggak sengaja kalian lakukan ke mereka. Terus di sini juga ada kartu kalau originalnya ya Strength, di sini 11 ya. Sebenarnya kalau misalkan di Rider White 8 itu Strength, tapi memang di beberapa deck kartu ada aja yang diubah-ubah 11 jadi 8, 8 jadi 11 gitu. Overall sebenarnya mereka masih kepengen kok dekat sama kalian. Mereka cuma merasa kayak mereka tuh dieksploitasi aja sama kalian gitu loh. Jadi kalian itu dianggap dekat sama mereka, ada maunya, mereka merasanya seperti itu. Meskipun di kartu endingnya kalau kalian lihat nih di sini ya, ini ada The Sun of Life, yang artinya kalau misalkan ending-endingnya seperti apa, mungkin ada sedikit
kejadian yang bisa bikin kalian tambah akrab lagi ke depannya. Mereka sih merasa seperti itu, merasa kalian sudah jauh lebih baik. Dari The Woodward-nya sendiri nih, kalau misalnya 3 kartu ini digabungin, overall sih sebenarnya mereka merasa agak-agak insecure. Mereka merasa mereka harus put up a defense against kalian juga, karena beberapa hal yang tadi udah aku sebutin ya. Terus yang kedua di sini, bagaimana mereka melihat kamu. Di sini kalau kalian lihat ada the Pole Star sama Ten of Stones atau Home. Mereka melihat kalian seperti sosok yang sangat-sangat bikin nyaman, penuh harapan, dan mereka juga senang banget sebenarnya ada sama kalian. Tapi seperti yang kita lihat tadi, mungkin ada beberapa kali mereka merasa seperti memang kalian punya apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan, tapi ya itu mereka merasa dimanfaatin aja kadang-kadang. Sebenarnya mereka nggak berpandangan negatif sama kalian, karena di sini ada the Pole Star sama Ten of Stones ya, artinya rumah di sini. Tapi itu dia, untuk mencapai state tersebut, untuk mencapai posisi tersebut, kalian harus bikin mereka tuh percaya dulu sama kalian. Kayak mungkin kalian ada waktu kalau kalian bisa refleksi ke diri sendiri, sebenarnya kalian itu ada salah apa sih sama mereka gitu. Terus kita udah sampai ke kartu yang terakhir ya. Di sini ada Five of Stones atau Endurance, yang artinya kalau misalkan memang kalian harus apa? Kalian harus bertahan aja sih. Karena yang namanya hubungan, baik itu sama pacar, gebetan, keluarga, teman, partner bisnis, whatever it is kalian bilangnya ya, pasti ada masa-masa turunnya, pasti ada masa-masa yang nggak ngenakinnya. Tapi tergantung dari setiap orang. Kalau misalkan kalian masih kepengen di relationship ini, kalian masih pengen jagain hubungan kalian sama si orang yang kalian sayang ini, orang yang lagi kalian pikirin ini, ya kalian bertahan aja. Meskipun memang mungkin resources atau sifat mereka, atau mungkin ada beberapa hal yang memang nggak bikin relationshipnya nggak enak, ya it's okay, it's just a matter of kalian tuh kalian tuh sebatu apa untuk bertahan gitu. Jadi Indian, kalian harus apa ya, bertahan aja. Kalian lebih apa ya, lebih mau kayak gimana pun hubungannya, sejelek apapun hubungannya, kalian harus tetap ingat kenapa kalian mau mulai hubungan sama si orang ini. So, buat kalian yang pilih kartu nomor 1, that's it about the answer ya. Ini answernya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai kartu nomor 2. Oke, jadi buat kalian yang pilih kartu kedua, ini hasil bacaannya ya. Kita mulai dari 3 kartu pertama dulu. Kalau kalian lihat di sebelah sini, kita ngomongin soal bagaimana perasaan mereka ke kamu. Sini ada Seven of Arrows, Insecurity, Three of Bows, Fulfillment, dan Ten of Bows, Responsibility. Jadi cukup kontradiktif ya perasaan mereka mengenai kamu. Mereka merasa kalau misalkan dekat-dekat kamu mereka insecure deh. Mungkin insecure-nya tuh berupa karena kamu memiliki parasat cantik atau kamu punya kualitas tertentu yang bikin mereka tuh insecure dekat-dekat sama kamu. Jadi bukannya nggak positif, nggak negatif sih aku bilang ya, karena di sini mereka pun merasa kalau mereka tuh tanda kutip utuh ketika sedang bersama kalian. Di sini ada Three of Bows ya, tapi mereka juga merasa kalau misalkan dekat-dekat sama kalian tuh kayak beban, kayak menanggung suatu beban yang sangat-sangat berat ya. Karena ya mungkin tadi yang aku bilang, mungkin kalian parasnya cantik atau misalkan kalian punya kualitas-kualitas tertentu, I don't know gitu loh. Jadi kalau misalkan aku boleh saran, mendingan ya aku bilang sih pede aja sih. Kalau misalkan kamu dekat sama mereka, mereka dekat-dekat sama kamu, I'm sorry kebalik ya. Tapi ya anyway,
mereka ngerasa perasaan yang sangat-sangat kontradiktif. Sekarang kita lihat di dua kartu sebelah sini. Di sini ada Two of Stones Challenge sama Eight of Bows Heartfire yang mengindikasikan bagaimana mereka melihat kamu. Kalau tadi mereka merasa seperti apa terhadap kamu, ini apa yang mereka lihat terhadap kamu gitu loh. Jadi mereka melihat kamu sebagai seseorang yang bisa di-achieve ya sama mereka ya. Mungkin it's kinda like a trophy, not really in a bad way, nggak selalu dalam konotasinya negatif. Tapi mereka juga ngelihat kamu sebagai suatu rival. Jadi masih ada sisi sehatnya ya di sini ya. Karena rival itu kan biasanya persaingannya sehat, nggak terlalu negatif banget gitu. So di sini juga ada Heartfire. Mereka memandang kamu sebagai suatu tanda kutip rumah. Mereka melihat kamu sebagai suatu sosok ya yang bisa bikin mereka nyaman gitu di rumah, atau ya dimanapun kamu berada ya buat mereka itu rumah. Terus di kartu terakhir nih kita lihat kalian tuh harus apa nih. Kan tadi kita udah ngomongin soal kalian, mereka tuh insecure pas dekat-dekat sama kalian, sedangkan mereka melihat kalian tuh sebagai tanda kutip rumah. Berarti kan ada sedikit perubahan yang memang seharusnya kalian kalian lakukan juga untuk mendapatkan titik tengah yang lebih netral, yang lebih gray area. Di sini ada Knight of Stones ya. Ini kartu, kalau sini gambarnya kuda kalau kalian lihat. Kita ngomongin soal kepercayaan diri kalian, terus juga kalian nggak usah ngeliatin apa yang mata kalian ngeliat lah intinya. Kalian tuh harus lebih fokus ke diri kalian sendiri, lebih ke indera perasa kalian. Jadi biar kalian tuh punya pandangan yang lebih netral mengenai apa sih sebenarnya yang bikin kalian nyaman sama diri kalian sendiri atau enggak. Dan khususnya kalau misalkan memang kalian udah nyaman sama diri kalian, otomatis orang lain pasti akan mengikuti, ibarat kata begitu kan. Kalau misalkan kalian emang gak nyaman sama diri kalian, gimana orang lain mau nyaman sama diri kalian? Iya dong, kayak gitu dong. So, kita ngomongin bagaimana kalian lebih gigih dan lebih objektif ketika mengubah apa yang mau kalian ubah demi kalian bisa bikin orang lain nyaman juga sama kalian. Oke, jadi buat kalian yang pilih kartu ketiga tadi, ini hasil bacaannya, ini kartunya. Kalau kalian lihat di sini 3 kartu pertama kita ngomongin soal bagaimana perasaan mereka ke kalian. Jadi di sini ada 2 mayor arkana dan 1 minor arkana, which is message-nya kurang lebih benar-benar lumayan kencang ya guys. Di sini ada the Stag atau kartu biasanya the Justice ya, karena ini nggak ngikutin Rider White yang biasanya, jadi ya memang urutannya agak gonta-ganti gitu. So di sini ada Justice, ada the World 3 kalau kita lihat yang di sini di deck yang ini ya. Terus yang kartu ketiganya di sini ada Three of Vessels atau Joy. Mereka ngerasa kalian adalah orang yang adil, adalah orang yang gak pandang bulu, dan mereka benar-benar ngedeketin kalian karena intuisi murni mereka. Karena the World 3 di sini juga bisa berarti kalian bikin mereka merasa egonya tuh dipenuhin gitu loh. Jadi kalian bisa kasih apa yang mereka mau, kalian bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Lebih ke arah bagaimana kalian bisa ngasih tahu kalau bisa melihat apa yang ada di balik tembok mereka gitu. Jadi mereka merasa happy gitu sebenarnya sama kalian, karena selama ini mereka mencari orang yang benar-benar bisa ngertiin mereka bisa juga dapat itu di kalian. Karena di sini ada Three of Vessels ya, tapi karena Three of Vessels di sini ada juga indikasi di mana mereka benar-benar ngelihat kalian tuh ya cuma teman, alias ada batasannya buat kalian yang
yang ada di pikiran, kalau yang ada di pikiran kalian itu gebetan atau pacar kalian, ya itu artinya mereka merasakan kalau misalkan kalian itu ya cuma teman, karena di sini ada Three of Vessels gitu. Meskipun begitu, mereka akan tetap merasa adil, mereka akan berlaku adil ke kalian ya. So nggak usah terlalu khawatir. Terus kita akan ngelihat di sini dua kartu ini ada Ace of Stones untuk Foundation of Life sama King of Vessels ya, atau Heron. Jadi kita akan bahas bagaimana mereka melihat kalian. Di sini ada Ace of Stones ya, the Foundation of Life. Mereka melihat kalian sebagai suatu figur yang patut dicontoh atau panutan ya kalau bahasanya. Terus juga mereka melihat kalian sebagai sosok yang penyayang, suportif, dan memang kadang-kadang kalian bisa tegas juga ke mereka. Jadi seimbang ya, cukup seimbang. The Foundation of Life di sini kita ngomongin soal bagaimana kalian bisa tanda kutip menyadarkan mereka kalau misalkan mereka berbuat salah. Makanya mereka melihat kalian tuh sebagai orang yang posisinya tuh di atas gitu loh, di atas mereka. Mereka sangat-sangat menghormati kalian. Kalian benar-benar menjadi role model mereka. Kalian benar-benar menjadi contoh bagi mereka. Nggak cuma sekedar hubungan yang ya menye-menye gitu ya. Terus di sini ada kartu terakhir, Nine of Vessels atau Generosity ya. Sebenarnya apa yang harus kalian lakukan di sini adalah menerima. Mungkin kalian melihat mereka sebagai orang yang di atas juga ya, sama seperti mereka melihat kalian. Jadi sebenarnya ini agak berbalik ya, gimana ya? Namanya juga kalian punya, misalnya kalian punya fans, tapi kalian juga bisa dong ngefans sama orang lain, atau dalam kasus ini ya mereka gitu loh. Tapi ya intinya sih kalau misalkan harus berbuat apa biar hubungannya lebih baik lagi, it's more about bagaimana kalian harus bisa memberi dan menerima secara adil dan secara ditaker ya gitu. Jadi nggak harus kamu yang give and give mulu, nggak harus kamu yang take and take mulu. Jadi harus seimbang semuanya gitu. Biarin mereka ngasih kamu tuh apa ya, kayak ngasih kamu tuh service atau barang atau apapun yang juga emang mereka anggap itu pantas buat kalian gitu loh. Jadi jangan ditolak kalau misalkan emang mereka berlaku baik, ataupun misalnya ya tanda kutip berlaku buruk juga ya. Mungkin kalian juga sempat ada yang kesel dengan kelakuan mereka, itu kan kamu dikasih sesuatu yang buruk gitu. So buat kalian yang pilih kartu ketiga, itu hasil dari jawabannya. Oke, so that's it about the reading. Aku harap kalian suka dengan tema pick a card kali ini. Kalau misalkan kalian ada request mau ngeliat konten apa di channel aku, terus kalian mau request pick a card apa, boleh langsung DM aku di Instagram @tarotbyharu, atau bisa juga komen di bawah. So I hope you like the video, I hope you enjoy the video. See you